Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alika Beani Putri. Saya dari kelas 93 dan saya akan mempresentasikan tugas video PJOK tentang bulu tangkis. Di sini ada 6 mengenai bulu tangkis. Yang pertama, sejarah, peraturan, wasit, teknik permainan, pola permainan, dan perlengkapan bulu tangkis. Saya akan memulai dari sejarah terlebih dahulu. Seperti yang kalian baca, bulu tangkis berasal dari negara India dan berawal pada tahun 1870-an. Pada masa itu, negara India telah membuat peraturan-peraturan mengenai permainan olahraga bulu tangkis. Permainan bulu tangkis di India disebut dengan battledore, yang pada saat itu dimainkan dengan menggunakan tongkat pemukul atau penapak kayu dan bola kecil, Cina dan India. Sementara itu, nama induk organisasi bulu tangkis internasional adalah BWF. Adalah sebuah organisasi induk bulu tangkis tingkat dunia. BWF sendiri memiliki kepanjangan yaitu Badminton World Federation. BWF sendiri dibentuk pada tanggal 5 Juli 1934 di London, Inggris. Sebelum bernama BWF, organisasi ini masih bernama IBF dengan kepanjangan dari International Badminton Federation. Dan nama induk organisasi bulu tangkis nasional di Indonesia adalah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau yang biasa disebut PBSI. PBSI dibentuk pada 5 Mei 1951 di Bandung dengan A. Rohdi Partatmadja sebagai ketua pertama. PBSI berperan penting dalam pengembangan bulu tangkis Indonesia, baik di dalam negeri maupun internasional. Selanjutnya kita masuk ke peraturan bulu tangkis. Peraturan bulu tangkis terdapat perhitungan poin, sistem permainan, pertukaran posisi, servis, dan pelanggaran. Kita mulai dari perhitungan poin. Perhitungan poin yaitu untuk memenangkan game. Pemain atau pasangan harus mencapai 21 poin dengan selisih minimal 2 poin. Jika skor imbang di angka 20-20, maka disebut deuce. Selanjutnya adalah sistem permainan. Pertandingan bulu tangkis umumnya terdiri dari 3 set. Pemain yang memenangkan 2 set secara langsung dinyatakan sebagai pemenang. Lalu ada pertukaran posisi. Setelah menyelesaikan game pertama, pemain harus bertukar posisi. Dan jika berlanjut sampai game ketiga, maka mereka harus bertukar posisi lagi. Selanjutnya ada servis. Saat servis, shuttlecock harus diposisikan di bagian bawah pemain. Kepala raket harus mengarah ke bawah karena pemain wajib memukul gabus kok terlebih dahulu. Dan yang terakhir ada pelanggaran. Pelanggaran dapat menyebabkan kehilangan poin atau bahkan diskualifikasi. Contoh pelanggaran adalah menyentuh net dengan raket atau tubuh, memukul shuttlecock 2 kali sebelum shuttlecock melewati net, dan lain-lain. Kita masuk ke wasit bulu tangkis. Wasit bulu tangkis adalah ofisial teknis yang bertanggung jawab atas jalannya pertandingan, termasuk menegakkan peraturan permainan, menjaga permainan tetap dalam aturan, dan memastikan pertandingan sesuai jadwal. Wasit bulu tangkis terdiri dari beberapa orang, yaitu yang pertama ada wasit utama atau umpire. Tugas umpire berwenang mengambil keputusan terkait adanya kesalahan atau foul, sehingga meminta permainan untuk kembali diulang. Yang kedua, hakim garis atau linesman. Tugas linesman adalah menentukan apakah kok masih berada dalam lapangan, menyentuh sebagian garis batas, atau keluar sepenuhnya dari wilayah permainan. Dan yang terakhir adalah service judge. Seorang hakim servis memiliki tugas menilai pengambilan pukulan mula atau servis seorang pemain pada awal permainan. Peraturan wasit bulu tangkis. Wasit dimulai sejak pemain memasuki lapangan. Sebelum pertandingan dimulai sampai semua pemain meninggalkan lapangan usai pertandingan.
Tindakan apapun yang dilakukan oleh wasit harus dilaporkan kepada referee. Wasit tidak dapat memilih kejuaraan atau negara mana untuk penugasan. Wasit dapat menyuarakan foul jika pemain membuat kesalahan salah satunya saat melakukan servis dan dapat meminta pemain mengulangnya dengan panggilan LED. Wasit juga mencatat setiap skor dalam jalannya pertandingan. Wasit juga menyimpan catatan insiden jika terjadi pelanggaran dan melaporkannya kepada referee. Lalu ada teknik permainan bulu tangkis. Yang pertama, teknik memegang raket yaitu forehand grip, backhand grip, dan combination grip. Dan yang kedua, teknik pukulan, yaitu ada service, lob, smash, drop shot, dan overhead. Dan yang terakhir, teknik gerakan kaki, yaitu maju maksimal 3 langkah, bergerak ke kanan, ke kiri maksimal 1 langkah, pastikan base atau starting point, dan mundur maksimal 3 langkah. Dan kita masuk ke pola permainan bulu tangkis. Pola permainan bulu tangkis dapat berupa pola pertahanan atau pola penyerangan. Pola pertahanan yaitu low parallel defense, low cross court defense, middle parallel defense, middle cross court defense, high parallel defense, dan yang terakhir high cross court defense. Sementara pola penyerangan ada front and back. Posisi dari dua pemain dalam ganda berada satu di depan, satu di belakang. Formasi front and back memungkinkan dua pemain mampu menyerang lebih leluasa. Selanjutnya ada perlengkapan bulu tangkis. Berikut adalah perlengkapan dalam bermain bulu tangkis, yaitu ada raket, shuttlecock, sport wristband, pakaian olahraga, kaos kaki, serta sepatu badminton. Barang-barang tersebut sangat penting untuk bermain bulu tangkis. Dan yang terakhir adalah ukuran lapangan bulu tangkis. Ukuran lapangan bulu tangkis dengan standar internasional telah diatur dalam peraturan Federasi Badminton Internasional atau Badminton World Federation sebagai berikut. Lapangan bulu tangkis memiliki panjang 13,40 meter dan lebar lapangan bulu tangkis adalah 6,10 meter. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.